Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ade Putra Pawan dengan NIM A0222319 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perumusan masalah kebijakan kehutanan. Langsung saja kita masuk ke dalam tahapan perumusan masalah kebijakan. Yaitu yang pertama, situasi masalah, di mana bagian ini menggambarkan kondisi atau situasi yang sedang terjadi di masyarakat dan menyebabkan adanya masalah. Adapun masalah yang terjadi yaitu yang pertama itu pemerintah, kemudian masyarakat yang subur dan produktif, yang ketiga masyarakat yang tertinggal atau yang terpencil, dan yang terakhir itu generasi muda. Baik, yang kedua yaitu meta masalah, dan di mana bagian ini merujuk pada masalah yang lebih mendasar atau struktural yang menyebabkan munculnya masalah lebih spesifik. Meta masalah yang diidentifikasi dalam konteks meta masalah ini yang pertama yaitu tingkat pendidikan rendah, komposisi gender tidak seimbang, angka kelahiran tinggi, usia perkawinan muda, persepsi banyak anak banyak rezeki, penggunaan alat kontrasepsi rendah dan keyakinan terhadap penggunaan tidak merata, distribusi tenaga penyuluh tidak merata, pembagian JML eksporter KB tidak profesional, dan nilai lokal untuk pernikahan usia muda. Dan yang ketiga itu ada masalah subjektif, yang dimana masalah substantif, yang dimana masalah substantif adalah masalah yang spesifik dan dapat diidentifikasi sebagai fokus yang membutuhkan solusi. Di sini masalah substantif dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu yang bidang pertama ekonomi, yang pertama itu persepsi atau banyak anak banyak rezeki, dan yang kedua distribusi tenaga penyuluh tidak merata, dan yang ketiga peningkatan jumlah akseptor KB yang tidak profesional. Adapun bidang yang kedua itu adalah sosial dan budaya, dan yang pertama itu tingkat pendidikan rendah, persepsi banyak anak banyak rezeki, angka kelahiran tinggi, dan nilai lokal untuk pernikahan muda. Ada itu yang bidang yang ketiga yaitu bidang politik. Yang pertama itu tidak adanya kebijakan terpadu dalam program KB dan pembangunan keluarga, dan yang kedua itu sinergitas penanganan pendudukan belum optimal. Baik, dan yang terakhir itu adalah masalah formal, di mana bagian ini menyebutkan masalah formal, yakni masalah-masalah yang sudah dikenali dalam kerangka kebijakan dan pemerintahan. Contohnya itu yang pertama, tidak adanya kebijakan terpadu dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga, dan yang kedua itu sinergitas penanganan masalah kependudukan belum optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai hasil analisis CLD atau causal loop diagram, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam sistem dinamis untuk memahami bagaimana variabel-variabel dalam suatu sistem saling mempengaruhi. Berikut penjelasan mengenai tabel hasil analisis tersebut, yaitu yang pertama itu ada nomor, yaitu untuk menunjukkan nomor urut yang dianalisis dalam CLD. Yang kedua itu ada variabel, yang dimana menyebutkan faktor atau variabel yang dianalisis yang berkontribusi terhadap masalah yang sedang dikaji. Yang ketiga itu nilai yang menunjukkan beberapa besar pengaruh atau dampak dari setiap variabel terhadap sistem secara keseluruhan, dengan angka yang lebih besar menunjukkan pengaruh yang lebih signifikan. Itu yang keempat itu ada ranking, yaitu mengidentifikasikan prioritas atau peringkat dari variabel tersebut berdasarkan pengaruhnya dengan 1 hingga 3. Adapun penjelasan mengenai variabel hasil analisis CLD, yaitu yang pertama itu persepsi kurang banyak anak banyak rezeki, yaitu memiliki nilai 4, dan ranking dan tidak memiliki ranking, yaitu persepsi ini adalah salah satu faktor yang kuat di berbagai komunitas yang mungkin menyebabkan tingginya angka kelahiran. Dengan nilai 4, variabel ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan.
Yang kedua itu distribusi tenaga penyuluhan tidak merata, yaitu memiliki nilai yang tidak ada dan juga tidak memiliki ranking. Faktor ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyuluhan terkait kependudukan atau kesehatan. Meskipun dalam hasil analisis CLD ini pengaruhnya tidak diberi nilai signifikan. Dan yang ketiga itu peningkatan jumlah akseptor KB belum proporsional dengan peningkatan jumlah penduduk, yaitu yang memiliki nilai tidak ada dan tidak memiliki ranking. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah penggunaan KB, hal tersebut belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi variabel ini tidak memiliki nilai yang signifikan dalam analisis ini. Dan yang keempat itu tingkat pendidikan rendah, yaitu yang memiliki nilai 2 dan tidak memiliki ranking. Pendidikan yang rendah sering kali berhubungan dengan rendahnya kesadaran akan perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. Namun dalam CLD ini pengaruhnya tidak ditunjukkan, yaitu yang memiliki nilai 2 dan tidak memiliki ranking. Pendidikan yang rendah sering kali berhubungan dengan rendahnya kesadaran akan perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. Namun dalam CLD ini pengaruhnya tidak ditunjukkan secara langsung. Dan yang kelima itu komposisi gender, yang memiliki nilai yang tidak ada dan juga tidak memiliki ranking. Masalah gender ini juga dapat berhubungan dengan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan informasi, meskipun tidak mendapatkan nilai yang signifikan. Dan yang keenam itu angka kelahiran tinggi, yang memiliki nilai 10 dan memiliki ranking 3. Variabel ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Dengan nilai 10 dan peringkat 3, tingginya angka kelahiran adalah salah satu masalah utama dalam kependudukan. Dan yang ketujuh itu angka kematian menurun, yang memiliki nilai 9 dan tidak memiliki ranking. Penurunan angka kematian dapat mempengaruhi dinamika penduduk, tetapi dalam konteks CLD ini tidak diberi bobot. Dan yang kedelapan itu nilai lokal untuk pernikahan usia muda, yang memiliki nilai tidak ada dan juga tidak memiliki ranking. Nilai sosial yang mendukung pernikahan pada usia muda seringkali berhubungan dengan tingginya angka kelahiran, tetapi tidak diberi nilai besar. Dan yang ke-9 itu nilai lokal untuk pernikahan usia muda atau pengulangan, yaitu memiliki nilai 10 dan juga memiliki ranking 3. Sekali lagi, ini menjadi variabel penting dalam analisis. Dengan nilai yang cukup besar, menunjukkan peran budaya dan dalam pernikahan dini sebagai salah satu penyebab tingginya angka kelahiran. Dan yang ke-10 itu penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dengan keyakinan, yang memiliki nilai tidak ada dan juga tidak memiliki ranking. Keyakinan atau nilai budaya yang bertentangan dengan penggunaan alat kontrasepsi menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat tertentu dengan tidak memiliki nilai. Dan yang ke-11 itu tidak adanya kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan memiliki nilai tertinggi yaitu 21 dan juga memiliki ranking 1. Kurangnya kebijakan yang terpadu dan fokus pada pembangunan keluarga serta kependudukan menjadi variabel yang paling signifikan dengan nilai tertinggi 21, menunjukkan betapa pentingnya perumusan kebijakan dalam mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir itu pembangunan tidak merata, yang memiliki nilai 11 dan memiliki ranking 2. Ketidakseimbangan pembangunan, terutama di daerah terpencil atau tertinggal, juga merupakan faktor signifikan dengan nilai 11 dan memiliki yang peringkat kedua. Adapun kesimpulan dari analisis CLD ini yaitu menggambarkan variabel-variabel utama yang mempengaruhi dinamika kependudukan, khususnya terkait dalam penggunaan KB, angka kelahiran, dan pernikahan usia muda.
Tidak adanya kebijakan yang tepat dan keyakinan budaya yang menentang penggunaan kontrasepsi menjadi dua faktor utama yang paling berpengaruh. Pembangunan yang tidak merata serta persepsi banyak anak banyak rezeki juga memberikan kontribusi penting terhadap masalah kependudukan. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan pemetaan masalah melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu meta masalah, berisi penyebab-penyebab yang lebih mendalam dan luas mengenai tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Di antaranya yaitu yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, masalah ekonomi seperti rendahnya pendapatan dan angka kemiskinan. Dan yang ketiga, fasilitas kesehatan yang minim. Dan yang keempat, tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dan yang kelima, rendahnya kesadaran KB atau keluarga berencana. Dan yang keenam itu kurangnya peran serta pemerintah dalam pengendalian penduduk. Dan yang kedua itu pendefinisian masalah, terbagi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya dan politik. Dan yang ekonomi itu misalnya banyak anak menjadi simbol kekayaan, rendahnya pendapatan keluarga, dan mahalnya biaya pendidikan. Dan sosial dan budaya itu budaya menolak kontrasepsi, tingginya angka pernikahan dini, serta prevensi terhadap keluarga besar. Dan yang ketiga itu politik, yaitu kebijakan mengenai KB belum diterapkan secara efektif, serta diskriminasi terkait akses kesehatan. Dan yang ketiga itu spesifikasi masalah. Adapun spesifikasi masalah itu adalah masalah dipecah lebih lanjut seperti tingginya angka kelahiran yang disebabkan oleh rendahnya penggunaan alat kontrasepsi dan kebijakan KB yang tidak dijalankan dengan baik. Dan yang keempat itu masalah formal, mengidentifikasi adanya kekurangan regulasi dan kebijakan terkait kependudukan yang optimal. Beberapa masalah yang disoroti adalah pertama itu belum adanya regulasi tegas terkait pengendalian produk, dan yang kedua itu sistem pengelolaan kependudukan yang belum optimal, dan yang kelima itu ada situasi masalah yang dimana di bagian ini digambarkan situasinya di lapangan yang mencakup angka-angka statistik dan fakta-fakta terkait seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian, dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Dan yang keenam itu atau yang terakhir, pencarian masalah dan pengenalan masalah. Tahapan ini melibatkan identifikasi awal mengenai penyebab masalah termasuk faktor sosial, budaya, kebijakan yang belum berjalan optimal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.